Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 2000501018, kelas A, Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar dan hakikat manusia. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama, hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang kedua, sifat hakikat manusia. Yang ketiga, pengertian sifat hakikat manusia. Yang keempat, wujud sifat hakikat manusia. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama adalah hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Alasan kedua, mengapa gambaran yang benar dan jelas tentang manusia itu perlu dimiliki oleh pendidik adalah karena adanya perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, lebih-lebih pada masa mendatang. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang kedua adalah sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia ada dua, yaitu bersifat filosofis dan bersifat normatif. Bersifat filosofis karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Bersifat normatif karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan hal itu menjadi keharusan. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang ketiga adalah pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang keempat adalah wujud sifat hakikat manusia. Wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Profesor Dr. Umar Tirta Raharja DKK menyatakan, yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan memahami potensi-potensi dirinya seperti ini, peserta didik harus mendapatkan pendidikan dan
perhatian yang serius dari semua pendidik supaya dapat menumbuh kembangkan kemampuan mengeluarkan potensi. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Yang ketiga adalah kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat adalah moral. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Yang kelima adalah tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bentuk tuntutannya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat, bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan, bentuk tuntutannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Yang keenam adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Yang kedelapan adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Itulah pembahasan materi konsep dasar dan hakikat manusia. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.